Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk menyaksikan presentasi yang telah diberikan oleh Pak M. Ridwan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Baiklah, di sini kita ada kelompok 3 akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Saya sebagai moderator yaitu Iqbal Majid Hidayat, yang kedua ada pemateri pertama yaitu ada Tanfriti Darjati, yang pemateri kedua ada Yantus Solihah, pemateri ketiga ada Alia Imelda Adeliana, dan pemateri keempat ada Reski Anugrah. Selanjutnya, untuk halaman pertama akan dijelaskan oleh Puri. Kepada Puri, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang definisi kedudukan. Jadi, kedudukan itu berarti status baik untuk seorang, tempat, maupun benda. Sejak disahkannya Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, kedudukan bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa nasional. Juga pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia telah resmi menjadi bahasa resmi negara Indonesia. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Dalam arti yang paling sederhana, fungsi dapat dipandang sebagai padanan kata penggunaan. Dengan demikian, bila berbicara tentang fungsi, bahasa dapat diartikan cara orang menggunakan bahasa mereka dan penggunaan bahasa merupakan fungsi bahasa. Jadi apabila bahasa itu digunakan, maka akan mempunyai fungsi bahasa. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puri. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Yanatus Solihah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yang sangat penting, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional, yang berarti bahasa Indonesia memiliki kedudukan di atas bahasa-bahasa daerah lainnya, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain-lain. Juga sebagai bahasa persatuan, yang telah diresmikan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang kedua sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia telah diresmikan sebagai bahasa negara dan digunakan dalam kegiatan-kegiatan formal dan kenegaraan, baik secara tulisan maupun lisan, seperti contoh dalam naskah proklamasi yang menggunakan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, atau dalam acara-acara kenegaraan dan ketika kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Yantus Solihah. Selanjutnya, ya, halaman ini akan dijelaskan oleh Alia Imelda Adeliana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yaitu sejarah kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia yang terdapat pada Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Alia Imelda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reski Anugrah. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya bahasa Indonesia memiliki kedudukannya, yaitu kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional. Yang pertama yaitu adalah lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Jadi fungsi ini adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Selanjutnya yang nomor 2 adalah identitas nasional di mata internasional. Jadi selain bendera, lagu kebangsaan, itu bahasa Indonesia juga dinilai sebagai identitas nasional. Yaitu nomor 3 yaitu sarana hubungan antar negara, antar daerah, dan antar budaya.
Nomor 4, pemersatu lapisan masyarakat. Dan yang terakhir adalah alat penghubung dan pemersatu antar sosial, budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Selanjutnya saya akan membacakan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Nomor 1 yaitu adalah bahasa resmi kenegaraan. Jadi setiap acara yang bersifat kenegaraan dan resmi itu pasti menggunakan bahasa Indonesia. Nomor 2 adalah bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Jadi dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu pasti menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selanjutnya yaitu nomor 3, alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Nomor 4, alat pengembang kebudayaan. Dan nomor 5 yang terakhir adalah alat pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian, terima kasih. Ya, kepada Reski, terima kasih telah menjelaskan. Kesimpulan, apabila kita lihat secara realistis, banyak pemuda-pemudi Indonesia masih tidak bisa berbahasa Indonesia baik dan benar. Mereka masih bisa hanya menggunakan bahasa daerah mereka tanpa mereka tahu bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, kita para mahasiswa dan mahasiswi sudah sepatutnya kita menggunakan ilmu dan pengetahuan kita untuk menyebarkan tentang kebaikan, yaitu apalagi di bidang bahasa. Seperti apa yang telah diikrarkan oleh Sumpah Pemuda, kita berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita membuat pergerakan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa yang baik dan benar untuk negara kita tersendiri. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.